apabila terhadap, nah jadi intinya tuh ijaz itu mukjizat gitu. Jadi apa yang udah diturunkan sama Allah kan berupa Al-Quran, nah itu tuh mukjizat gitu. Jadi itu tuh membuktikan gitu kalau ada orang-orang yang menentang, nah itu tuh mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan, menampakkan kelemahan masyarakat Arab dan generasi-generasi kita gitu. Seperti itu. Berarti sama Kak antara ijaz sama mukjizat. Kayak gitu bukan Kak? Iya Kak, soalnya ijaz itu kan artinya emang mukjizat gitu Kak. Iya ya. Ya makasih Kak Mutmainah. Iya sama-sama. Saya mau menambahkan yang tentang taufik dari Nabi tadi Kak. Taufik dari Nabi itu ketentuan dari sebuah yang ditetapkannya oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi itu contohnya kayak turunnya surah Al-Alaq itu 1-5. Dan setelahnya itu misalnya berselang berapa lama turun. Ya Alaq ayat 6 sampai selanjutnya itu sampai akhir gitu. Itu Rasulullah yang menetapkan seperti itu, Kak. Ini diletaknya di sini gitu. Ya makasih Kak Titin. Ya, terus pertanyaan kedua. Atau silakan siapa yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Kenapa perbedaan ulama berbeda tentang sistematika dan ayat? Kalau ayat itu tidak ada perbedaan ulama. Karena jelas sekali kalau ayat itu dalilnya bahwa setiap ayat itu turun, Jibril memerintahkan Nabi Muhammad akan ayat ini di kumpulan surat itu dan sesudah ayat itu, sebelum ayat itu, sebelum ayat An-Nur dan sesudah ayat itu. Ini jelas, letaknya jelas sekali. Itu namanya tauqifi, ketetapannya dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu namanya tauqifi. Kalau taufiki itu ijtihad. Ijtihad namanya taufik. Kalau sistematika urutan ayat,
Tidak ada perbedaan ulama tentang itu. Mereka semua sepakat, karena itu taufiqi. Yang menjadi persoalan itu jumlah ayat itu berbeda. Jumlah ayat, kemudian sistematika surah, nama surah, jumlah surah, nah itu terjadi perbedaan di situ. Apakah betul nama surah itu taufiqi atau ijtihadi? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kalau berbeda, kenapa? Gak ada yang bisa jawab? Pak, saya izin menanggapi. Ya, silakan. Yang tadi loh dari Kak Winda kan nanya, yang paling kuat dari 3 itu pendapat dari siapa gitu kan. Pendapat yang paling kuat itu yang Taufiki Nabi Kak Winda. Karena pada masa Utsman banyak yang memperbanyak mushaf dan Khalifah Utsman memerintah untuk dibakar mushaf itu semua kecuali Utsman. Ini nunjukin kalau emang Taufiki Nabi, mungkin kalau bukan Taufiki belum tentu pada mau bakar mushaf lainnya. Ini ada ini alasan-alasannya Kak. Yang pertama itu surah-surah yang mirip isinya tidak diletakkan berurutan dalam mushaf, namun terpisah. Tidak seorang. Yang kedua, seorang pun sahabat yang keberatan dengan tertib surat yang disusun oleh Affan. Terus yang ketiga, melihat riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah membaca Jadi setahu saya, kalau menurut 3 pendapat itu yang paling kuat itu tentang yang Taufiki Nabi Kak Winda. Gitu. Ada yang lainnya lagi? Yang bisa jawab? Ya, pendapat mengenai itu biasanya 3 pendapat. Para ulama itu pecah 3 pendapat. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa seluruh sistematika dan urutan ayat dan surat itu tauqifi. Dasarnya adalah karena Jibril selalu mengatakan kalau ayat baru turun, kemudian menempatkan ayat itu di mana. Jelas sekali. Di kelompok surat itu, berarti kan suratnya sudah ada namanya. Sesudah ayat itu dan sebelum ayat anu. Berarti kan sudah jelas. Ya, penempatannya jelas sekali. Dan Nabi setelah turun ayat itu pasti Nabi memerintahkan untuk menulis kepada juru tulis. Dan perintahnya jelas. Ayat ini masuk kumpulan surah Anu, sesudah ayat Anu, dan sebelum ayat Anu. Ini tauqifi. Yang berpendapat bahwa itu ijtihadi, karena ada kasus ketika Utsman
waktu pengumpulan Al-Quran itu ragu apakah surat Al-Bara'ah atau Taubah itu satu dengan surat Al-Anfal. Karena kasusnya begini, ketika ingin verifikasi validasi terakhir, itu surat suhufnya atau suhufnya surat Al-Bara'ah atau Taubah itu belum ditemukan. Sementara dalam hafalan para sahabat ada surat itu. Namanya surat Taubah atau surat Al-Bara'ah. Tapi suhufnya tidak ketemu. Karena verifikasi ketika Nabi sahabat Sulaiman Utsman bin Affan itu sangat ketat verifikasinya. Tidak main-main. Jadi diverifikasi betul antara suhuf ada, hafalan ada. Dibaca sesuai dengan tertulis di suhuf itu. Kalau perbedaan pasti dicari lagi kenapa berbeda. Artinya itu. Nah, dalam hafalan para sahabat surat Taubah itu ada, tetapi suhufnya nggak ketemu. Ditunggu berapa lama, kemudian beberapa minggu, kemudian ditemukan di rumah sahabat Ibnu Huzaimah. Ada suhufnya. Tetapi tidak jelas bahwa apakah ini bagian surat Al-Anfal atau surat tersendiri. Nah, di sini sahabat tidak ada yang bisa jawab. Akhirnya diletakkan berurutan, tetapi tidak dipisah oleh basmalah. Jadi tidak ada bismillahnya awalnya. Itu makanya terjadi perbedaan pendapat. Kalau gitu ada surat yang tidak tauqifi. Ada susunan surat yang berdasarkan ijtihad ulama atau ijtihad para sahabat. Baik, muncul pendapat kedua itu. Yang kedua lagi, nama surat itu juga tidak menggunakan metode yang jelas. Apakah nama surat itu diambil dari salah satu ayat di Al-Quran atau tidak? Itu juga nggak jelas. Makanya terjadi pendapat mengatakan bahwa nama surat, urutan surat itu ijtihadi. Ijtihad para sahabat atau ulama. Kemudian muncul pendapat ketiga mengatakan bahwa sebagian surat itu sistematika pengurutannya adalah tauqifi, tapi sebagiannya juga ada ijtihadi. Tapi yang paling kuat pendapat itu adalah pendapat pertama. Karena pendapat kedua itu mengandung kelemahan, karena hadis-hadis yang digunakan itu banyak yang tidak mutawatir atau tidak sahih. Yang ketiga apalagi. Yang pertama kenapa kuat? Karena itu betul-betul ada dasarnya. Nabi memerintah menulis itu dia tidak pernah dia lupakan ayat ini taruh di kumpulan surat itu sesudah ayat anu dan sesudah sebelum ayat anu. Jelas. Itu pendapat pertama. Jadi akhirnya gugurlah pendapat kedua ketiga. Tapi bukan kita menyalahkan. Kita tidak berhak melakukan pendapat mereka. Karena mereka juga meneliti dan menelaah pendapat itu nggak main-main. Tapi yang paling kuat mendapat tiga tempat itu adalah pendapat pertama. Ada sebabnya juga kenapa perbedaan dalam jumlah surah. Ada juga alasan kenapa perbedaan dalam jumlah ayat. Urutan ayat tidak ada yang berbeda. Jumlah ayatnya yang berbeda. Ya. Kalau urutan surah ayat itu semua tauqifi, tidak ada perbedaan ulama. Yang menjadi perbedaan itu adalah jumlahnya. Ada yang mengatakan 6.224, ada yang mengatakan 6.017, 6.617. Yang sepakat itu 6.600-nya sama. Di perbedaannya di puluhannya. Ada yang 6.620, ada 6.222, ada 6.624, ada 6.626. Kenapa berbeda begitu? Karena ada sebagian sahabat atau ulama menganggap bahwa bismillah adalah
ayat pertama dari setiap surat itu. Tapi ada juga para sahabat dan ulama berpendapat bahwa Bismillah itu bukan dari ayat dalam surat itu. Makanya jadi berbeda gitu. Jadi ada surat-surat tertentu menyatakan bahwa Bismillah, misalnya Al-Fatihah, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga pendapat bukan. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi perbedaan antara itu. Ya. Yang kedua, antara fasihah dan raksul ayat. Kalau fasihah itu kesempurnaan kalimat, bukan raksul ayat. Raksul ayat tahu maksudnya? Di mushaf itu ada tanda kurung, ada tanda bundar gitu. Misalnya ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada bundar kan? Itu namanya raksul ayat. Ada ulama pendapat mengatakan bahwa raksul ayat itu bukan akhir ayat. Tapi karena Nabi ketika itu menghentikan di situ bacaannya, maka jadilah itu akhir ayat. Padahal secara kalimat itu belum sempurna. Karena seringkali kalimat itu misalnya ini, diawali ayat sesudahnya itu dengan al-lazi. Sedangkan sebelum al-lazi itu udah raksul ayat. Nah, ini fasihahnya belum sempurna kalimatnya. Nangkep ya? Jadi kalau fasihah itu kesempurnaan kalimat itu tidak berdasarkan raksul ayat. Ada ulama berpedoman bahwa menghitung ayat itu dari fasihahnya, bukan rasul ayatnya. Maka berbeda mereka menghitungnya. Itu. Nah, ini basic ya. Ini pengetahuan basic yang harus kalian tahu persis. Kalau belajar ilmu Quran nggak tahu ini, satu perbedaan Bismillah. Bismillah itu ada yang mengatakan masuk dalam ayat pertama, ada yang enggak. Yang kedua, masalah fasihah dan rasul ayat. Itu hanya jadi berbeda hitungan jumlah ayatnya. Kalau surah yang paling tauqifi dan yang paling rajih adalah 114 ayat. Kemudian berbeda lagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan 113 karena Al-Anfal dan At-Taubah dihitung satu surah. Jadi 113. Tapi ada juga yang mengatakan 112. Karena ayat Mu'awzatain itu antara Al-Falaq dan An-Nas itu bukan surah. Itu adalah semacam kalimat isim atau jimat. Ada juga pendapat begitu. Dua surat itu bukan masuk dalam surat Al-Quran, tapi itu adalah semacam jimat untuk penangkal apa gitu. Nah, kalau si A, kelompok si A, justru mengatakan Al-Quran itu 111. Karena dia mengurung catatan Abdul itu doa kunut ada dua macam. Yang satu hafid, yang satu lupa saya namanya satu lagi. Dua itu surat oleh si A. Jadi mereka mengatakan 116 surat. Sementara Ubay bin Ka'ab sudah menjelaskan bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran, itu catatan dia. Gitu. Ya. Nah, di sini tidak ada aspek tidak menyusun Al-Quran sesuai dengan kronologis turunnya. Makanya kelemahan makalahnya itu tidak ada itu.
Ada upaya-upaya tertentu dari orientalis, misalnya Theodor Nordek dari Jerman, itu mencoba untuk menyusun Al-Quran secara kronologis. Karena dia mencurigai Utsman bin Affan itu berkhianat terhadap penyusunan Al-Quran. Itu indikatornya. Dia membakar mushaf sahabat itu, selain dari mushaf dia. Itu dari nol. Yang kedua, dia menganggap bahwa Utsman punya kepentingan dalam penyusunan. Oleh karena itu, harus dicek lagi kronologis ayat itu turun, wahyu itu turun. Sementara mushaf itu, kalau mushaf Ali oleh Utsman, diperintah oleh Utsman, dibakar semua. Kalau Utsman tidak melakukan hal ini, kita bisa bayangkan sekarang kita pecahnya kayak apa. Kita satu mushaf aja sekarang kita udah pecah-pecah. Bayangkan kalau kita punya perbedaan mushaf. Apa kita nggak perang tiap hari? Latar belakang kenapa Sayyidina Utsman itu memerintahkan untuk mengkualifikasi Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu mushaf Rasm Utsmani itu, adalah karena perbedaan bacaan antara wilayah umat Islam yang di Syria dan di Kufah itu berbeda. Karena qiraat kan, itu aja mau perang. Perbedaan bacaan aja menyebabkan umat Islam mau perang. Bayangkan kalau perbedaan mushaf. Kalau mushafnya Ali bin Abi Thalib itu hari ini tidak dibakar, itulah mushafnya Syiah. Bagaimana kita menalar Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya? Kacau balau nalar kita. Kan itu ngacak kan turunnya. Ada ayat tentang ini, kemudian sudah itu ayat tentang ini. Gimana nalar kita bisa menangkap itu? Tadi ada pertanyaan, makanya di kelas lain itu ramai pertanyaan. Kenapa Pak Al-Quran itu disusun bukan berdasarkan kronologis turunnya? Kalau disusun sesuai dengan kronologis turunnya, kita nggak ngerti Al-Quran itu. Satu. Yang kedua, Quran itu turun. Kenapa dia tidak urutan? Karena persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu, dinamika masyarakat itu, harus dijawab waktu itu juga. Coba bayangkan kalau Nabi menjelaskan misalnya, ya Rasulullah, bagaimana hukum tentang ini? Satu hal misalnya apa gitu. Nabi mengatakan, oh maaf, saya belum terima wahyunya. Kapan Rasulullah? Ya nggak tahu. Bayangkan itu Nabi. Dia menjelaskan yang betul aja, yang langsung dijawab aja masih banyak ditolak. Apalagi mengatakan, saya belum terima wahyunya. Itu. Ya. Jadi, susunan Al-Quran secara ideal sudah terjadi di Lauhul Mahfuz, tetapi turunnya itu beda lagi masalahnya. Karena menghadapi dinamika masyarakat, umat. Kita kan nggak bisa memprediksi. Umat jangan bertanya tentang ini ya, tanya tentang ini dulu. Nggak mungkin kan? Makanya umat, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau norma-norma kehidupan, itu biasanya disertai dengan asbabun nuzul. Karena ada peristiwa, ada pertanyaan. Misalnya, turun ayat tentang wala taqrabus shalah wa antum sukara. Karena ada sahabat mengimami dalam keadaan mabuk, sehingga bacaan kuliah al-kafirun itu bolak-balik. Nah, itu asbabun nuzulnya. Itu makanya kalau ada bertanya kenapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan kronologis ayat, kita nggak akan ngerti Al-Quran kalau disusun kronologis ayat. Ini ayat tentang hukum riba, tapi sesudahnya itu ayat tentang orang mabok. Sesudahnya lagi tentang Jumat, ya kan kacau.
Kalau kita berdasarkan kronologis turunnya, kan ngacak semua itu. Yang sekarang aja Al-Quran sesuai dengan ideal di Lauhul Mahfuz, ya kita masih bingung, apalagi kata Al-Quran turun dengan kronologisnya. Nah, walaupun secara ilmiah, secara akademik itu diperlukan seperti kata Noldek gitu, atau Arthur Jeffrey atau yang lain lah, yang apa frontalis orang lain mengatakan itu penting, benar penting. Kalau misalnya Mushaf Ali itu masih ada, kita bisa mempelajarinya. Oh, ini turunnya sini, ini urutannya gini. Secara akademik kita bisa mempelajari dengan baik gitu. Kalau mushaf itu masih ada. Tetapi Ali sendiri yang punya mushaf mengatakan, kalau saja di Utsman ketika menghadapi masalah itu, saya juga akan berbuat hal yang sama. Dan sekarang kita tahu hikmahnya. Kalau misalnya mushaf Ali itu masih ada, kita pecah-pecah, nggak keruan-keruan. Gitu ya. Tadi pertanyaan Hamidah, coba dijawab. Tadi apa? Kayaknya hampir sama dengan pertanyaan Winda. Ijtihadi sudah surah dan ayat. Tertibnya. Sudah jawab ya? Ya Hamidah ya? Tadi berikut dengan alasan-alasannya kan? Saya kembalikan lagi ke moderator kalau ada yang bertanya. Silakan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Itu sensornya. Ya berarti susunan surah yang kita tahu dan kita baca ini kan ya, itu merupakan berarti merupakan tauqifi ya, bukan gabungan dari ijtihad dan tauqifi apa ya? Iya, kan ada 3 pendapat ya. Nah, 3 pendapat itu kita tidak bisa mengatakan yang mana yang paling tepat. Kita hanya bisa mengatakan yang paling kuat pendapat itu adalah pendapat pertama dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan tadi. Kalau pendapat kedua itu kan hanya mengangkat kasus Utsman ketika memerintahkan bagaimana pertanyaan sahabat, bagaimana nih ya Amirul Mukminin, apakah 2 surat ini berbeda atau satu? Di situ Sayyidina Utsman agak ragu menjawabnya. Nah, makanya itu pendapat kedua itu muncul bahwa ada kasus surah Al-Anfal dan surat Al-Bara'ah itu diragukan apakah satu surah atau 2 surat yang berbeda. Ada juga pendapat ulama mengatakan kenapa surat itu tidak diberikan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena surat Al-Bara'ah dan Al-Anfal itu adalah surat yang mengenai perang dan surat mengenai orang-orang musyrik. Dan juga pendapat walaupun itu lemah. Kenapa dimulai dengan bismillah? Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi punya. Sedangkan ayat itu tentang orang-orang musyrik, tentang perang. Itu ada juga pendapat begitu. Jadi kita diberikan satu pilihan bahwa yang mana kita. Kalau saya ditanya, saya memilih pendapat pertama. Karena Al-Quran itu sebenarnya sudah utuh dari Lauhul Mahfuznya, nggak selesai gitu loh. Seperti yang mushaf yang kita baca sekarang, yang kita lihat sekarang. Karena antara Jibril ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad itu juga Jibril memerintahkan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tempatkan ayat ini di surat Anu, sesudah ayat Anu dan sebelum ayat Anu. Berarti kan jelas sekali. Letak posisinya juga dikasih tahu. Nggak mungkin Nabi memerintahkan sahabat itu kalau dia tidak sebut nama suratnya.
Dia enggak? Coba saya tanya sama kalian. Kan turun ayat nih, diperintah, ya Z, sini kamu, tulis. Ada ayat turun nih. Kalau Nabi mengatakan, tulis ayat ini, sesudah ayat anu, sesudah ini. Kan bingung. Ayat itu kan banyak yang sama, yang mirip-mirip. Kalau kita baca Quran, pasti kita tahu bahwa banyak sekali ayat itu yang sama. Misalnya ada di surat Yasin, ada di Tabarak, ada di surat Al-Insan. Kalau tidak diberikan nama suratnya, pasti Zaid bin Sabit itu akan bingung menempatkan surat ayat itu di mana. Pasti dan mengatakan di kelompok surat anu, ya, pasti kasih tahu namanya kan. Itu makanya pendapat Tauqifiyah itu yang lebih kuat. Gitu. Jelas yang Salbila ya? Iya Pak. Pak, mohon maaf, mau nanya lagi. Jadi pendapat orientalis tentang sistematika ayat Al-Quran dan surah ini bagaimana ya Pak pendapat para orientalis itu Pak? Mereka pendapatnya nggak kuat, karena mereka itu hanya ingin membuat ini jadi geger, kemudian Utsman itu tertuduh. Mereka menuduh bahwa Utsman itu memanipulasi ayat Tuhan. Tidak seperti itu mestinya, gitu. Dan kenapa dia menyuruh membakar mushaf karena dia iri. Itu tuduhan mereka itu. Karena Utsman sendiri nggak punya mushaf tadinya, gitu. Itu tuduhan mereka itu tidak berdasar semua. Semua sahabat itu punya mushaf. Abu Bakar punya, Umar punya, Utsman punya, Ali punya, Siti Aisyah punya, Siti Hafsah punya, Ubay bin Ka'ab punya, Ibnu Mas'ud punya, Ibnu Abbas punya. Jadi tidak ada dasarnya. Noldek itu, Theodor Noldek menuduh seperti itu tuh nggak ada dasarnya. Dan dia mencoba membuat kronologis Al-Quran itu, tapi dasarnya nggak kuat. Dia menggunakan hadis sesuai kepentingannya. Sementara kode etik dalam Al-Quran itu harus hadis yang mutawatir, paling rendah sahih. Gitu. Sementara dia menggunakan pengetahuan dia sesuai dengan kemauan dia. Kalaupun menggunakan hadis kadang-kadang hadis doi, hadis maudhu, hadis hasan, itu nggak jelas. Nah, karena dia menganggap bahwa kenapa mushaf Ali yang kronologis itu dibakar juga. Memang secara akademik ilmiah kita menyayangkan juga sebenarnya. Kalau mushaf itu ada, kita bisa komparasi kan, bisa meneliti bahwa surat ini turun di ini, ayat ini turun di sini, itu tahu gitu. Tapi ketika itu situasinya nggak seperti itu. Situasinya mencekam sekali. Kalau tidak cepat diputuskan, itu bisa gawat. Makanya Ali mengatakan, saya pun kalau menjadi Khalifah Utsman ketika itu, pasti berbuat hal yang sama. Karena sudah kritis sekali misalnya. Perbedaan bacaan aja sudah mau perang. Bagaimana perbedaan mushaf? Sementara mushaf itu tidak ada yang sama urutan ayat suratnya. Urutan suratnya, kalau ayat sama. Kalau Ubay bin Ka'ab misalnya, dia memulai dengan Al-Fatihah. Mushaf dia. Kalau Ibnu Mas'ud memulai dengan An-Nisa, kan lucu. Kalau Ali mulai dengan Iqra. Siti Aisyah lain lagi. Itu persoalan-persoalan yang dihadapi ketika itu. Jadi akhirnya semua mushaf di luar mushaf yang disepakati, artinya mushaf Rasul Utsmani itu, atau mushaf imam atau namanya mushaf imam, itu dimusnahkan, dibakar semua supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan lagi.
hal ini disalahkan oleh para orientalis, menganggap bahwa Utsman punya kepentingan di situ. Satu sisi. Yang kedua, kaum Syiah juga menyalahkan Utsman. Tuduhan mereka lebih keji lagi, malah. Bahwa Utsman banyak sekali menghilangkan ayat-ayat yang mengagung-agungkan Khalifah Ali. Keji lagi. Kita bisa bayangkan kalau kita punya berbagai mushaf, itu kita bisa perang sambil, nggak berhenti-berhenti perang. Kita sekarang satu mushaf aja berbeda mazhab, kita seperti ini. Saling mengkafirkan, saling bid'ah. Ya. Cukup, Salsabila? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan, berarti moderatornya meneruskan. Bapak izin bertanya. Jangan ke saya, tanyanya ke makalah. Iya Pak, bentar. Jadi Winda izin bertanya Kak, gitu. Berarti kalau nama-nama surat itu masuknya ke ijtihad. Nah, kalau ke urutan-urutan ayat, urutan surat itu masuknya ke taufiqi. Nah, kenapa sih kalau urutan nama-nama surat itu justru ijtihad? Kenapa beda-beda gitu? Kalau nanya begitu salah nanyanya. Kenapa, Pak? Kalau ayat itu tidak ada perbedaan urutannya. Semua sepakat urutan ayat satu, nggak ada yang berbeda-beda ini. Yang berbeda itu adalah surah. Nama surahnya, susunan surahnya, gitu. Ada tiga pendapat. Tadi kan udah jelaskan perbedaan, kenapa dia berbeda. Makanya kalau saya ngomong, simak. Kalau enggak, lewat nanti. Saya nggak bisa ulang lagi. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kenapa perbedaan jumlah ayat. Tapi susunan ayatnya tidak ada yang berbeda. Ingat ya, beda itu. Susunan ayat Al-Quran itu taufiqi. Tidak ada perbedaan. Yang jadi perbedaan itu adalah jumlah ayatnya. Karena apa? Tadi sudah jelaskan kan? Masa saya ulang lagi? Makanya kalau nggak nyimak, jadi bingung. Makanya saya bilang, tolong fokus. Karena kita bukan di kelas. Ini. Kalau kalian nggak fokus, lewat semua. Udah. Tadi udah saya jelas panjang lebar kan? Nggak nyimak. Kenapa? Karena saya tanya Winda. Kenapa ayat itu berbeda jumlahnya? Apa alasannya? Nggak nyimak kan? Itu kalau nggak nyimak, begitu. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat pertama dari setiap surah, Pak. Itu. Hamidah yang jawab akhirnya. Tadi udah panjang lebar saya jelaskan. Ada dua alasan kan. Ada yang menganggap basmalah itu bagian dari ayat, ada yang mengatakan tidak. Itu jelas jadi berbeda. Ada yang fasihah ayat, bukan rasul ayat. Kalau nggak nyimak begitu jadinya. Nanya lagi. Terus kenapa berbeda ulama tentang jumlah surah? Coba Hamidah jelaskan tadi. Bagaimana, Pak?
Tadi kan sudah saya jelaskan kenapa ulama berbeda dalam jumlah surah. Salah satu tadi sudah jelaskan kenapa. Yang terkait surah, Pak, Ya, jumlah terkait dengan jumlah surah, pendapat pertama kan ada yang 114 surah, itu yang paling tahu fikih. Lalu ada juga yang bilang 113 surah karena beranggapan bahwasanya surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal itu digabung. Terus ada juga yang bilang 116 surah karena menghitung bacaan kunut. Jadi kunut itu dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Sama satu lagi, Kak, ada yang juga beranggapan berjumlah 112. ya. Karena yang bagian dari trikul itu Ayat. yang Al-Ikhlas sama yang teman-temannya itu namanya mu'awizaten. Itu iya mu'awaz. Iya, Pak, itu. Itu termasuk dibilangnya tuh katanya jimat. Jadi bukan termasuk dari surat Quran. Nah. Jelas, Winda? Tuh, kan teman-temannya udah dengar tadi. Pak, nama suratnya itu beda-beda. Ya, tadi kan udah jelaskan nama surat itu tidak ada yang pasti. Makanya ada ulama mengatakan itu ijtihad ulama, sahabat. Tapi pendapat pertama mengatakan tidak mungkin nama surat itu tidak ada. Bagaimana Nabi memerintahkan sahabatnya menulisnya, mengelompokkan ayat itu kalau tidak ada nama suratnya. Yang ketiga mengatakan ada sebagian ijtihadi, ada sebagian taufiqi. Itu kan pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama surat pun taufiqi. Karena nggak mungkin Nabi memerintahkan sahabat itu mengelompokkan ayat itu kemana kalau tidak ada suratnya. Pendapat pertama. Itu dalilnya gitu. Yang kedua dalilnya, karena surat itu tidak jelas metode penamaannya, maka ada yang tahu. Semua surat itu atas nama ijtihad para sahabat, bukan dari Nabi. Itu pendapat kedua itu. Jadi pendapat pertama tauqifi, pendapat kedua ijtihadi. Pendapat ketiga mengatakan sebagian surat itu, nama surat itu tauqifi dari Nabi, sebagiannya dari para sahabat. Tapi yang paling kuat dari tiga pendapat itu adalah pendapat pertama. Sekarang secara logika aja, bagaimana para sahabat itu menuliskan, mengelompokkan suhuf-suhuf itu, ayat-ayat itu, kalau Nabi tidak mengatakan kelompok ayat ini, nama suratnya apa? Ya enggak? Iya, Bapak. Pastikan, ya Rasulullah, ini ditaruh di mana nih ayat ini? Pasti Rasulullah, surat itu, ayat sesudah itu, dan sebelum ayat itu. Gitu. Tapi karena tidak dijelaskan oleh Nabi tentang nama surat itu, makanya para sahabat beranggapan bahwa Nabi di ijtihad para sahabat itu sendiri. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana menamakan satu surat, itu nggak ada. Dan juga tidak ada metode untuk mengurutnya. Karena nama surat itu kan aneh. Kadang-kadang nama surat itu dicari di ayatnya tidak ada. Tidak ada satupun ayat di surat itu menjelaskan nama suratnya. Atau cuma satu ayat tok di ujung. Ya, oke. Cukup? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Saya kira ini harus harus dimengerti betul ya ini ya. Ini basic betul ini. Kalau misalnya Al-Quran nggak ngerti ini, nggak tahu dah. Ya.
Kalau pengertian ayat, apa itu surat, sengaja saya tidak jelaskan. Karena kalian bisa baca di bukunya. Secara etimologi ayat itu apa? Kemudian ayat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ayat itu. Ada tidak? Saya kira itu tidak perlu saya jelaskan karena kalian bisa baca di bukunya apa itu ayat, apa itu surat, ya. Silakan ini moderatornya tutup apa ini? Titin, audionya kayaknya bermasalah, Kak. Udah, Kak. Ya, udah, Kak. Demikian tadi presentasi dari kelompok Bentar. kami. Sebelum ditutup, saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang makna ayat itu, apa itu ayat, itu ada di surah Al-Baqarah 211. Bahwa ayat itu diartikan dengan mukjizat. Misalnya, Salbani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Min ayatin bayyinah. Ini dicek ya, di surat Al-Baqarah ayat 211. Bisa juga diartikan dengan, ayat itu diartikan dengan tanda. Dan itu di surat Al-Baqarah ayat 248. Ayatnya adalah wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayat yang tabuta. Itu ayat di situ berarti tanda-tanda. Atau misalnya di ayat surat Hud ayat 103. Itu ayat di situ dimakna dengan al-ibrah atau pelajaran. Itu yang ayat secara mufradat. Kalau jamaknya nanti banyak. Saya tidak itu. Surah pun banyak di Al-Quran. Tentang membicarakan tentang apa itu. Saya kira gitu. Saya kembalikan lagi ke itu, Sri Hartini ya. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya Kak, karena kurang kondusif karena kami cuma berdua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap PPT-nya kedua ini diperbaiki ya. Ya Sri Hartini ya. Ya Pak, baik. Diperkaya lagi gitu. Karena di kelas lain cukup bagus gitu masalahnya. Biasanya lengkap. Artinya yang terdapat di silabus itu harus ada komponennya semua. Oke, baik, kita sampai di sini aja. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa membawa dampak positif bagi kita ke depannya untuk maju ke meningkat ke umur Quran 3 dan 4. Karena umur Quran itu sampai 4. Tapi bukan saya lagi yang bilang di 3, 4 itu kalau salah Pak Ali kan, Pak Ali Musik. Ya. Tapi basicnya itu 1, 2 ini.
Kalau 34 itu sudah pengembangan mengarah ke tafsir. Baik, semoga Allah selalu melindungi kita, baik kesehatan kita maupun lingkungan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi PJ-nya jangan wabarakatuh. lupa ya, PJ-nya siapa nih? Hamidah ya? Kanida, Pak. Nida Rahmatika.